Kemarin, aku barusan nonton podcast dari Wonder yang berjudul Product Development, Product Design Thinking, and Innovation, episode 6. Ada satu kalimat nih yang bikin aku tertarik untuk lanjut dan selesai nonton podcast ini. Kalimat itu ada pada menit-menit pertama di mana John Hernandez mengatakan, "Something that's absolutely critical in any design is starting with human. Starting with people to identify a needs." Yang artinya, hal yang sangat penting dalam bentuk desain, apapun itu, adalah memulai dari manusia. Dimulai dengan manusia untuk bisa mengidentifikasi suatu kebutuhan. Yang mana aku sangat setuju karena baik itu produk, layanan, proses, ataupun kebijakan, semuanya harus dapat memenuhi suatu kebutuhan sehingga hal tersebut dapat dikatakan bermanfaat. Inovasi. Kira-kira, apa itu inovasi? Inovasi juga tak luput dari pembahasan pada podcast yang sebelumnya kita bahas. Inovasi dimulai dengan memahami kebutuhan manusia. John Hernandez membedakan antara penemuan, invention, dan inovasi, innovation, yang mendefinisikan inovasi sebagai gabungan dari penemuan yang diwujudkan dan dikomersialisasikan. Sedangkan menurut Schumpeter, inovasi adalah upaya menciptakan dan mengimplementasikan kombinasi baru untuk menambahkan nilai pada produk, layanan, proses, ataupun kebijakan. Pada podcast kali ini terdapat dua orang hebat, yaitu ada Ginny selaku CEO dan founder of Wonder, dan juga ada John Hernandez selaku CEO dan founder of Desk2 Labs. John Hernandez mengatakan apabila Anda ingin membangun suatu bisnis, dan ketika Anda sedang melakukan proses desain, Anda harus memperhatikan dengan baik sebab proses desain adalah hal yang paling penting. Dengan memulai semuanya dari manusia atau orang-orang yang menjadi sasaran, kita dapat mengidentifikasikan kebutuhan mereka. Inovasi yang sejati muncul ketika penemuan tersebut dikomersialisasikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pasar yang dapat dijangkau, segmen pelanggan, dan strategi go-to-market. John menegaskan bahwa proses pengembangan produk haruslah iteratif dan didasarkan pada pemahaman mendalam tentang audiens ataupun target. Berikut adalah dua jenis inovasi. Yang pertama ada incremental innovation. Mengapa shade lipstick termasuk incremental innovation? Karena shade lipstick merupakan perubahan minim dengan peningkatan nilai suatu produk. Karena pada incremental innovation itu dijelaskan bahwa inovasi tidak selalu tentang perubahan drastis. Architectural innovation. Pada architectural innovation, aku memilih press atau vakum boneka. Karena menurutku, press atau vakum boneka adalah salah satu contoh yang paling cocok dengan architectural innovation. Di mana metode press atau vakum boneka ini meningkatkan efisiensi pengiriman dengan konsep seperti Lego. Yang mana persis dengan definisi dari inovasi architectural innovation itu sendiri. Nah, kita balik lagi nih ke incremental innovation. Suatu inovasi yang memberikan perubahan minim yang tentunya bukan perubahan drastis, dengan meningkatkan nilai suatu produk. Shade Wardah Lip Matte adalah salah satu contoh dari incremental innovation. Sedangkan architectural innovation adalah suatu inovasi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, atau kegunaan suatu produk. Innovation itu seperti Lego. Press atau vakum boneka merupakan salah satu contohnya. Contoh lainnya itu seperti meja lipat.
Nah, mengapa dikatakan seperti Lego? Karena inovasi ini mengubah interaksi antar komponen pada suatu produk yang sudah ada tanpa mengubah teknologi inti itu sendiri. Sekarang kita masuk yuk ke manfaat dari dua jenis inovasi itu tadi. Manfaat incremental innovation. Ladies, kalian tentunya udah tahu dong manfaatnya apa? Dengan adanya berbagai macam shade lipstick, kita bisa memilih nih, kira-kira mau makeup look seperti apa? Apakah mau natural ataupun mau bold? Atau kalian jangan-jangan pengen ombre? Dengan banyaknya shade tadi menjadikan unique selling point bagi suatu produk yang memberikan banyak shade pula. Hal ini juga memecahkan masalah bagi para ladies yang memiliki beragam warna kulit. Dengan banyaknya shade tadi menjadikan banyaknya juga pilihan untuk menyesuaikan kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari architectural innovation. Press atau vakum pada produk yang memiliki isi, baik itu kapas, dakron, busa, dan lain-lain, seperti boneka, membuat pengiriman lebih efisien, hemat biaya, beresiko rendah, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Hal ini meminimalkan kerusakan pada boneka yang dikemas secara vakum. Juga mengoptimalisasikan ruang penyimpanan karena bentuk press itu jauh lebih kecil, sehingga masih banyak ruang untuk produk lainnya. Dengan selesainya materi manfaat tadi, maka selesai juga materi kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.